Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit, dan gua kembali untuk membahas review Champions League tadi malam. Ada 2 pertandingan gua akan bahas ya, mungkin nggak terlalu panjang ya karena ya cuma 2 pertandingan. Kita langsung masuk ke kita ke City dulu. Kita ke City ATM. Oke. Bermain di Etihad Stadium. City bisa menang 1-0. Kita bahas dulu dari starting lineup ya. Starting lineup City ada Ederson seperti biasa, Laporte, Stones, Cancelo itu nggak ada masalah. Mungkin satu rotasi yaitu memainkan Nathan Ake karena Kyle Walker-nya suspend. Jadi Zinchenko juga tidak dimainkan, jadi Ake yang bermain di sebelah kiri. Gundogan, Rodri dan juga De Bruyne di tengah. Di depan ada Bernardo Silva, Sterling dan juga Mahrez. Jadi di depan City ini kan kita tahu sering dirotasi ya, entah Foden yang main, entah Gabjes, entar Sterling, entar banyak lah opsi dimiliki oleh Pep Guardiola. Di ATM ya seperti biasa 3-5-2. Oblak, Felipe, Savic, Reinildo, Fiaco, Llorente, Koke, Kondogbia, Lodi, Felix dan juga Griezmann kalau kita lihat. Dan jalannya pertandingan gimana seperti yang gue sudah sampaikan di preview dan itu 100% benar. ATM akan bermain sangat defensif. Mereka akan parkir jet dan itu terbukti sama sekali dari menit awal. Dari menit awal mereka langsung parkir jet. Dan City yang seperti gue juga bilang di preview, bahwa mereka sudah terbiasa bermain melawan tim yang defensif. Bahkan kalau kita lihat di Liga, itu yang seperti gue sudah katakan, mereka itu paling hanya 4 tim katanya, kata Pep Guardiola, yang bermain tidak defensif, tidak parkir bus melawan mereka, yaitu Arsenal, Aston Villa, Liverpool kalau nggak salah, dan juga mungkin Leeds. Jadi sisanya itu bertahan, sisanya itu bermain parkir bus. Nah, ATM parkir bus, tahu sendiri Diego Simeone leg pertama main di kandang lawan, yang incernya apa? Yang penting jangan kebobolan. Dan mereka benar-benar menaruh bahkan 10 pemain di daerah sendiri. Griezmann, Felix itu bukan sebagai striker itu sebagai gelandang. Jadi notabene mereka bermain dengan 5 pemain di belakang, Fiaco dan Renan Lodi jadi fullback, Felix dan Griezmann masuk ke dalam jadi gelandang, Kondogbia, Llorente yang melebar. Jadi benar-benar bermain dengan 10 pemain di lini belakang. Dari pertama digempur oleh City. City juga cukup kesulitan tentu saja karena melawan tim dengan 10 pemain di kotak penalti, 10 pemain di daerah pertahanan, lu butuh kreativitas, dan kreativitas City memang cukup baik. Tapi space yang diberikan oleh ATM juga tidak banyak. ATM membuat City harus memutar otak, Pep harus memutar otak lebih jauh lagi untuk bisa membobol pertahanan City yang begitu pertahanan ATM yang begitu sangat-sangat solid. Ini menjadi keunggulan dari Diego Simeone bahwa dia punya strategi bertahan yang memang sangat-sangat brutal ya istilahnya. Benar-benar semuanya ditarik mundur ke belakang, bahkan 0 shot di pertandingan kali ini. 0 shot, 0 big chance, 0 chance created aja 0. Bener-bener gak ada sama sekali, corner gak ada. Ini membuktikan bahwa ATM ini benar-benar bermain sangat hancur di pertandingan kali ini. Gue heran ada tim yang gak lolos lawan ATM dengan permainan seperti ini. Gue gak ngerti gitu. Dan kalau dilihat, Pep melakukan 3 pergantian pemain pada pertandingan kali ini. Di menit 68 dia mengganti langsung 3 pemain. Dimana hal itu sebenarnya jarang terjadi oleh Pep. Kalau dalam pertandingan yang serius, dalam arti biasanya Pep kalau lo lihat starting line-up-nya memang sering diubah, tetapi paling di babak kedua itu 1-2 pemain yang diganti. Tapi Pep di pertandingan kali ini mengganti 3 pemain sekaligus. Untuk apa? Karena menurut Pep, dan gue juga sepakat, City ini kurang daya terobos gitu. Mereka passing oke, dapat beberapa peluang, setengah peluang oke, tapi kurang pemain yang bisa melakukan skill individu untuk merobek lini pertahanan ATM. Dan itu dimasukkan Foden, dimasukkan Jack Grealish, dimasukkan Gabriel Jesus. Itu sangat-sangat luar biasa. Keputusan yang sangat luar biasa dari Pep. Phil Foden kalau lihat begitu memberikan impact yang luar biasa ke lini pertahanan dari ATM. Assist dari Kevin De Bruyne, Foden itu dikawal mungkin 5 pemain dan dia masih bisa ngolongin si Reinildo atau Renan Lodi itu mirip-mirip.
dan melakukan true pass yang sangat luar biasa ke De Bruyne, dan that's it, goal. menit 70. Benar-benar selang 2 menit Foden mampu menghasilkan assist kepada Kevin De Bruyne, dan ATM kehilangan 1 detik fokus. Mereka dihukum oleh City, dan ini menurut gue hasil yang sangat expected melihat permainan City itu 70% penguasaan bola, 15 shot dari City. Memang kita juga tidak bisa bilang shotnya ini berbahaya semua, hanya 2 yang on target. Tetapi kalau kita lihat ini juga diakibatkan oleh ATM yang bermain sangat-sangat tertutup, sangat-sangat low block, sangat parkir jet lah bahasa gue. Jadi gue tidak mengerti apa yang dilakukan Diego Simeone di leg kedua ya, karena kalau mereka mencoba keluar, dan mereka harus keluar karena mereka tertinggal, City akan lebih banyak mendapatkan ruang untuk mampu mencetak gol ke gawang ATM. Nah, kita lihat di leg kedua menurut gue akan semakin seru. Memang peluangnya sementara gue juga gue juga bilang bahwa ATM ya, sorry itu saya City jauh lebih banyak peluangnya, apalagi mereka sudah menang sekarang 1-0. Memang away goals itu tidak dihitung, tapi tetap saja bermain di ATM mereka harus keluar lawan City, itu akan sangat membuat resiko berlebih untuk City mampu mengeksploitasi lagi lini pertahanan dari ATM. Terus Liverpool Benfica. Nah, ini justru pertandingan yang menurut gue lebih seru secara intensitas daripada pertandingan City lawan ATM. Dimana pada pertandingan kali ini Benfica walaupun kalah 1-3, mereka mencoba memberikan perlawanan kepada Liverpool. Kita tahu sendiri Liverpool ini tidak pernah bertahan. Liverpool selalu bermain terbuka, wingbacknya selalu maju ke depan. Kadang-kadang hanya menyisakan 2 pemain di belakang, yaitu center back, dengan menyisakan mungkin Fabinho dengan Henderson biasa. Tapi Henderson pada pertandingan kali ini tidak dimainkan. Alcantara, Naby Keita bersama dengan Fabinho. Di depan ada Mane, Salah, Luis Diaz. Nah, kalau kita lihat perannya Thiago Alcantara dan Keita ini kadang-kadang suka overlap, suka memberikan bantuan ke lini depan. Jadi hanya Fabinho, Konate, dan Van Dijk yang di belakang. Dan beberapa kali Benfica ini dapat counter attack. Walaupun ya kembali lagi finishing touch, finishing pass, and passing itu jelek banget ya, karena kualitas Benfica seperti itu. Berbanding terbalik dengan Liverpool, mereka itu banyak banget dapat peluang berbahaya. Naby Keita bawa pertama depan gawang loh. Depan gawang masih bisa ke save. Salah juga depan gawang masih bisa di save. Luis Diaz beberapa kali dapat. Jadi cukup banyak peluang. Bahkan kalau kita lihat dari statistik, mereka dapat 17 shot dengan 8 big chances. 8 gitu. 8 big chances. Jadi sangat banyak. Dan Benfica kelihatan serangan-serangan Liverpool big chances-nya itu, golnya itu karena kelambatan dari lini belakang mereka yang menutup, yang ketika di true pass long ball, true pass apa itu sangat-sangat terlihat lambat. Otamendi, Vertonghen itu memang sudah habis lah istilahnya dalam soal speed dan juga refleks. Jadi dia sangat dieksploitasi oleh Luis Diaz, oleh Mane, oleh Salah. Gol ketiga si Luis Diaz itu kan backnya bisa lewat semua gitu, lewat true pass. Jadi benar-benar sangat-sangat mudah untuk Liverpool menembus lini pertahanan Benfica lewat true pass, lewat kecepatan, lewat skill individu, karena pemain-pemain dari Benfica ini sangat lambat di lini belakang. Jadi that's a really good result untuk Liverpool. Mereka menurut gue ya sudah, kalau 1-3 di kandang Benfica ya tahu sendiri di Anfield gimana ya. Menurut gue sangat-sangat sulit untuk Benfica ya. Gue juga tidak menyampingkan yang namanya keajaiban, tapi kalau kita lihat dari sisi segalanya overall, harusnya sih Liverpool yang lolos ya. Harusnya sih Liverpool sudah hampir pasti lolos lah, udah selesai lah Benfica ini. Tinggal kita menunggu City ini, ATM ini apakah bisa melawan City nanti di leg kedua atau justru makin dibantai. Oke? Segitu dulu review dari gua. Mungkin besok kita akan kembali lagi di pertandingan Real Madrid, Chelsea sama Bayern, Villarreal. Oke? Segitu dulu, salam sepak bola.